Apa yang terjadi di matchday keempat kemarin masih menjadi sorotan tajam dari para penggemar sepak bola tanah air. Apalagi perubahan strategi dan komposisi pemain yang dipilih oleh Sintayong menjadi salah satu aspek yang paling menyeruak di kalangan netizen. Ada banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Coach Shin, termasuk menurunkan dua pemain lokal Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman dalam duel yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium Selasa lalu. Bukan tanpa alasan, bagi publik, kedua pemain lokal inilah yang performanya masih sangat jauh dari harapan ketika mendapatkan kans tampil sebagai starter. Mereka memperlihatkan permainan yang kurang berkontribusi saat skuad Garuda kalah dengan skor 1-2 itu. Keputusan Sintayong mengubah komposisi skuad yang menimbulkan tanda tanya besar di benak publik, menimbulkan beberapa perspektif bahwa kemungkinan STY sengaja ingin menunjukkan kualitas dari para pemain lokal. Ya, siapa yang nggak tahu kalau masih ada beberapa nama tokoh yang kerap merendahkan kehadiran naturalisasi dan meragukan kualitas dari para pemain. Bahkan program naturalisasi yang dilakukan PSSI juga dinilai sebagai penipuan sensasi yang dirasakan oleh para supporter, seperti yang dikatakan tokoh politik Rocky Gerung. Selain itu, mereka yang bak tutup mata dengan peningkatan permainan tim merah putih sekarang ini juga menilai kalau banyaknya pemain naturalisasi yang ada membuat aroma Indonesia tak terasa. Tapi ya terlepas dari itu, menurut pandangan publik satu-satunya pemain lokal yang bisa konsisten bersaing dengan amunisi naturalisasi hanyalah Rizky Ridho. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand dinilai masih belum optimal. Dari fakta ini jelas tergambar kalau ya kayak gini kualitas dari pemain lokal kita. Kalau kalian yang cuma bisa hujat dan cari kesalahan STY, lalu bagaimana? Pemain lokal kenyataannya belum mampu untuk bersaing dengan para pemain diaspora. Lalu apa upaya yang paling pas dari kalian para penghujat untuk target jangka pendek Timnas Indonesia? Bung Binder, pengamat sepak bola nasional yang turut mengikuti perjalanan skuad Garuda di ajang bergengsi dunia ini, angkat bicara soal barisan lokal Prat yang juga kebanyakan selalu menyalahkan Coach Sintayong. Menurut Bung Binder, Sintayong sama sekali tidak salah ketika memilih Asnawi Mangkualam untuk main sejak awal pertandingan. Bung Binder menilai kalau Asnawi Mangkualam diperlukan untuk melakukan serangan cepat dari sisi kanan. Tapi ya yang sangat disayangkan oleh Bung Binder adalah penguasaan bola Asnawi Mangkualam yang terlalu lama. Seharusnya bola bisa langsung dikirim dengan cepat oleh Asnawi Mangkualam, bukan malah mengontrol dalam waktu yang cukup lama sehingga memberikan waktu pemain Cina berhasil menutup celah pertahanan. Tapi di sisi lain berbeda dengan Bung Binder yang mengungkap rasa kecewanya terhadap permainan Asnawi, Tommy Welly alias Bung Towel justru memberikan pembelaan kepada pemain Port FC itu. Melalui akun Instagram @Sportify Indonesia, Bung Towel menyebut bahwa Asnawi mampu tampil bagus dan tidak kebanyakan gocek seperti yang dituduhkan netizen. Towel juga tak terima kalau kekalahan yang diterima Indonesia ini membuat pemain lokal disalahkan. Menurut Towel, gol satu-satunya yang tercipta lewat sontekan Tom Hai jelas tak terlepas dari peran Pratama Arhan yang turun sebagai pemain pengganti. Tak sampai di situ, Bung Towel juga mengkritik Coach Shin dengan mempertanyakan strategi apik mana yang dibawa oleh sang pelatih. Jadi tidak usah nuduh-nuduh local pride atau apalah. Justru pertanyaannya tertuju kepada pelatih Sintayong, jurusmu apa? Saat Timnas Indonesia aktif melakukan inisiatif serangan dan membuat kreasi, justru kehilangan keseimbangan dan solidnya bermain. Ungkap Bung Towel kritik Coach Sintayong. Yap, kritikan tak akan pernah habis diterima oleh Sintayong kalau dari orang-orang seperti Towel ini. Kita ambil aja beberapa pernyataan yang bisa dibilang tepat, seperti kehadiran Pratama Arhan yang jelas berdampak dalam permainan skuad Garuda kemarin. Di posisi Pratama Arhan sendiri sejatinya masih ada nama amunisi anyar, yakni Eliano Reinders yang baru melakoni debutnya di laga lawan Bahrain lalu. Dicoretnya nama Reinders dari daftar skuad final di Cina kemarin, sontak saja memancing kekecewaan dari supporter tanah air. Banyak yang menilai bahwa proses naturalisasi benar-benar sia-sia jika pemain seperti Eliano Reinders tidak berkontribusi maksimal. Ya gimana enggak, menjalani debutnya di Bahrain dengan cukup impresif, Reinders benar-benar bisa tampak langsung nyetel dengan permainan tim asuhan Sintayong.
Pengalamannya di dunia bola Eropa jelas juga menjadi hal yang paling menguntungkan kalau saja kemarin ia ikut bermain di Cina. Tapi ya, nasi sudah menjadi bubur. Terbaru, Eliano Rendes telah memberikan update setelah pertandingan melawan Cina dan bahkan mengirim pesan. Pesan tersebut diunggah oleh pemain berusia 23 tahun itu di media sosial Instagramnya melalui story eksklusif. Dalam story-nya yang diunggah pada Rabu 16 Oktober pagi, Eliano Rendes mengucapkan terima kasih karena tetap mendapatkan dukungan dari para supporter timnas Indonesia. Setelah ini, Rendes akan kembali ke klubnya PSV Zwolle yang akan berlaga lagi di Eredivisie Liga Belanda pada Minggu 20 Oktober mendatang dengan menghadapi NEC Breda. Tapi ya, terlepas dari segala hal, skuad Garuda kini masih tertahan di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan raihan 3 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Setelah ini pastinya Coach Shin akan melakukan evaluasi besar-besaran guna menatap laga bulan November dengan lebih mantap. Kalau boleh saran, Timnas PES memiliki beberapa evaluasi yang mungkin kedepannya bisa dibenahi oleh skuad Garuda. Pertama, soal pemilihan starting line up yang perlu dipertimbangkan. Ya, dalam laga kontra Cina kemarin, Timnas Indonesia dianggap tak menurunkan starting line up terbaiknya. Melansir dari laman transfermarket.co.id, Sintayong justru memilih untuk melakukan beberapa eksperimen di dalam susunan pemain saat laga melawan Cina. Salah satunya adalah kembali memasang Kelvin Verdong di lini bek tengah dan memainkan Asnawi Mangkualam di bek kanan. Alih-alih menuai hasil positif, taktik tersebut justru menjadi senjata makan tuan. Ya, gimana enggak? Asnawi Mangkualam yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di sektor bek kanan justru tampil di bawah ekspektasi. Selain itu, koordinasi di lini pertahanan juga masih cukup buruk, yang tentunya diharapkan hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi staf pelatih agar lebih baik ke depannya dalam pemilihan pemain. Tak hanya itu, di laga yang berlangsung di Qingdao tersebut, koordinasi di lini belakang pasukan STY pun nampak belum terlalu padu. Terlihat, lini belakang Timnas Indonesia mengalami beberapa kali kesalahan komunikasi yang menyebabkan 2 gol bersarang di gawang Marten Pas. Hal ini menandakan kalau lini pertahanan JIZ dan kawan-kawan memang belum terlalu padu komunikasinya. Meski hal ini terbilang wajar mengingat Mesilgas yang baru bergabung dan Asnawi Mangkualam yang jarang bermain membentuk chemistry yang masih belum terbentuk. Tapi ya, semoga kedepannya masalah komunikasi ini kian baik lagi bagi skuad Garuda. Dan terakhir, yang masih sangat-sangat perlu dijadikan bahan evaluasi, yakni soal kedalaman skuad yang masih menjadi masalah di lini Timnas Indonesia. Hal ini tentunya perlu kembali diperhatikan mengingat seharusnya kualitas pemain inti dan pemain cadangan harus sama di dalam sebuah tim. Beberapa pemain cadangan seperti Sain Patinama dan Asnawi Mangkualam tentunya diharapkan dapat lebih meningkatkan kembali performanya dan memiliki kualitas yang setara dengan pemain inti semacam Kelvin Verdong ataupun Sandy Walsh. Ya, beberapa evaluasi yang kita rangkum tadi sejatinya sih pasti udah dicatat sama tim kepelatihan Merah Putih. Tapi bagaimanapun skuad Garuda harus benar-benar berbenah demi menatap laga bulan depan dengan lebih optimis. Semoga saja dengan pembenahan skuad serta kemungkinan bertambahnya amunisi baru mampu membantu Timnas Indonesia merangsek naik ke posisi 3 atau 4 klasemen agar memudahkan langkah Garuda untuk menembus ajang kelas dunia edisi 2026 itu.